Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Senang sekali saya Yanti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, siang hari ini maksud saya, dan kita di obrolan budaya. Alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber di studio kami, Bapak Alif Anggara MSN. Beliau adalah seorang aktor juga sutradara teater. Dan topik kita di obrolan budaya siang hari ini yaitu membaca seni pertunjukan di masa lalu, hari ini dan masa depan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Alif. Ya, waalaikumsalam. Oh, mohon maaf. Iya, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Segar gitu ya. Oh, ya. Baik, Pak Alif, ini kita membahas mengenai membaca seni pertunjukan di masa lalu, hari ini dan masa depan. Ya, nah, sebenarnya seperti apa itu pertunjukan di masa lalu? Oke, jadi sebelum mulai saya harus menjelaskan bahwa seni pertunjukan itu ada beberapa, Bu. Iya, Pak. Yang pertama ada misalnya pertunjukan musik, pertunjukan teater, pertunjukan tari. Jadi apapun yang disaksikan di atas panggung itu adalah sebuah pertunjukan. Ya. Nah, kalau kita mencoba untuk membaca pertunjukan di masa lalu, kita harus lihat dulu konteksnya di mana. Kalau misalnya sejarah pertunjukan di masa lalu kan mulai dari zaman-zaman tradisional. Kalau kita di Makassar kemudian berkembang terus. Nah, tetapi di sini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana pertunjukan di masa lalu dalam konteks artinya yang sejauh saya tahu, ya, Bu ya. Pertunjukan kita baik tari maupun teater di masa lalu itu memang kita di Makassar khususnya kita memang diberikan orang-orang hebat, Bu. Artinya orang-orang yang profesional dan konsisten dalam berkarya, seperti misalnya di tari kita punya maestro tari, kemudian ada maestro teater, kemudian maestro musik. Nah, mereka ini selalu dengan dengan eksistensinya selalu melakukan atau berkarya terus. Dan ya kita lihat di gedung kesenian keaktifan karya-karya di masa lalu itu banyak kita saksikan di gedung kesenian. Nah, terkait dengan pertunjukan itu sendiri, di masa lalu kita banyak melihat karya-karya tradisional yang diangkat, baik itu cerita rakyatnya, Bu. Betul, ya, banyak sekali. Banyak sekali. Anggaplah misalnya kalau di pertunjukan teater, saya lebih banyak berbicara teater karena boleh, memang, iya, karena bidang tak. Aktornya lagi. Di teater ini kita bisa melihat karya-karyanya Rahman Arge, ya kan, Aspar Paturusi dengan karya-karyanya yang hebat, dan mereka banyak mengangkat kearifan lokal, cerita-cerita rakyat, misalnya seperti Itolo, atau cerita-cerita yang lain. Nah, kemudian generasi itu kemudian diteruskan oleh kakak-kakak senior lagi yang memang tetap eksis di kesenian. Ada Kak Ram Prapanca dan senior-senior yang lain. Nah, kalau berbicara tentang masa lalu kesenian kita, pasti kita akan berhadapan, ini dalam konteks masa saya, Bu. Kita akan diperhadapkan dengan antara sebelum COVID dan setelah COVID, ya kan? Nah ini akan menjadi ruang yang berbeda lagi, Bu. Betul. Ya, sebelum COVID kita masih sering menyaksikan pertunjukan di gedung kesenian, kan? Nah, kemudian di tempat-tempat, bahkan di kampus-kampus, Bu. Di kampus-kampus itu sangat sering kita lihat karena hampir setiap jurusan di kampus itu ada sanggar seninya. Dan itu masih bisa kita saksikan. Nah, sampai sekarang ya, Pak Alif ya. Nah,
Nah sekarang ketika masuk COVID kan kita tahu sendiri bukan? Semua COVID, kegiatan ditiadakan. Kegiatan ditiadakan. Kemudian apalagi seni pertunjukan yang tentu memerlukan penonton yang banyak, ya kan? Betul. Pemain yang banyak. Sementara kita dibatasi dengan jarak waktu itu. Nah, pada akhirnya COVID ini memunculkan ruang baru bagi seni pertunjukan. Iya. Ruang baru yang ku maksud di sini adalah video. Jadi orang pada akhirnya menonton seni pertunjukan itu di video saja. Iya. Langsung video. ya. Iya, tapi ruangnya kan berbeda. Betul. Sementara pertunjukan itu, seni pertunjukan itu adalah ada tempat pertunjukan, ada pemeran, ada penonton, ya kan? Itu betul. secara hakikat pertunjukan. Benar, kan? iya. Nah, tetapi ketika masuk COVID, artinya tetap mencari celah bagaimana caranya berkarya, ya kan? Pada akhirnya COVID membawa kita ke ruang digital. Nah, karya-karya itu kemudian direkam, kemudian diputar dalam sebuah tayangan YouTube barangkali atau ini ya. Kanal-kanal yang lain, channel lain ya. Nah, akhirnya kan ruang yang kita anggap sebuah persyaratan sebuah seni pertunjukan itu berpindah ke digital. Nah ini kan, nah itu kemudian yang berubah dan terbawa dari yang dulu dan dari dulu dengan yang terbawa sampai sekarang, ya kan? Iya. Meskipun pada akhirnya sekarang kita berkarya, ada yang sudah ada ruang langsung bisa menyaksikan pertunjukan itu lewat di gedung kesenian barangkali, ada ruangnya, ada pemerannya, ada penontonnya. Tetapi selain itu sudah ada lagi yang namanya live streamingnya, Bu. Artinya sudah ada dua ruang. Jadi penonton bisa saja menonton di pertunjukan langsung, bisa juga lewat live streaming. Jadi pada akhirnya ini sebelumnya kan tidak ada. Betul. Nah, seni pertunjukan itu kemudian inilah perbedaan antara seni pertunjukan dulu dengan sekarang. Iya, benar. Nah, akhirnya sekarang ya kita kemarin ada beberapa pertunjukan selalu bahkan live streaming itu sudah menjadi syarat atau mungkin hal yang sangat penting bagi seni pertunjukan. Nah di situ perbedaannya. Meskipun aura atau dalam menonton antara live streaming dengan pertunjukan itu berbeda, tetapi kan masing-masing ada penikmatnya, Bu. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa seni pertunjukan itu wajib harus nonton secara langsung, tetapi peminat untuk menonton secara live dengan batas-batas tertentu itu kan bisa. Artinya kalau misalnya jaraknya tidak bisa, mereka masih bisa menyaksikan live streamingnya. Nah, begitulah yang terjadi di seni pertunjukan sekarang. Nah, kemudian masa depan. Sekarang dulu. Saya masih berbicara. Sekarang dulu. Boleh. Saya masih berbicara sekarang bahwa seni pertunjukan sekarang karena mungkin dengan perkembangan teknologi, seni pertunjukan pun sekarang sudah menggunakan multimedia. Uang lagi nih. Peralatan kan harus dibeli. Betul. Iya, kuotanya juga harus ada ya. Betul. Lebih banyak makan biaya kayaknya. Nah, ini silakan Pak Ali. Ini yang kemudian terjadi sekarang bahwa ini karyanya sudah memakai teknologi di dalamnya, tetapi itu bukan sebuah kesalahan, tetapi ini perkembangan zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman ya. Benar. Jadi kalau kita melihat karya-karya di masa lalu ya kan, yang sifatnya konvensional, yang memang terbuat dari mengangkat cerita rakyat, kemudian pertunjukannya secara konvensional, alami begitu ya. Properti. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan teknologi yang justru bisa saja properti yang awalnya dibuat oleh tim produksi tim properti
itu berubah menjadi digital. Dan harus orang baru juga karena harus belajar. Iya, nah makanya saya bilang kesenian kita itu harus update gitu. Iya. Ya, orang-orang yang bekerja di kesenian tetap harus update karena kalau tidak, ya kita tidak akan menemukan kebaruan-kebaruan sementara kita sudah berada dalam ruang yang sudah berbeda dengan zaman dulu, kan? Artinya betul. kita manfaatkan apa yang terjadi sekarang, baik teknologi kita respon semuanya. Nah, ya kebanyakan juga malah banyak yang kebingungan kita bagaimana caranya itu karena tidak update. Harus multifungsi juga ya Pak Alif. Kalau Pak Alif sutradara mungkin di belakang layar bisa pegang mixer kayak saya begitu ya. Nah, kan pakai mixer betul, Pak Alif ya, bahkan yang begitu. Ya bahkan sampai kan musik ya kan. Harus di setting lagi semuanya. Nah, sekarang iya. Karena mulai sekarang sudah masuk teknologi. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang masa depan ini lebih gila lagi. Iya. Saya pernah melihat di media sosial di YouTube ya. Ada namanya hologramiku di Jepang itu. Yang menarik itu malah hologram. Benar. Bukan lagi manusia. Betul. Jadi teknologi yang membuat, jadi ya kalahlah kita sebagai manusia karena hologram ini dia lebih lincah daripada manusia. Bisa menari sampai 48 jam sampai 100 jam malah karena digital kan. Nah, tetapi saya melihat bahwa dalam konteks kesenian kita di Makassar khususnya bahwa masa depan tentu akan ada serangan-serangan teknologi yang tentu harus direspon. Harus dipelajari juga. Benar. Bu. Iya, karena Pak Alif juga harus belajar. Harus dong, harus karena belajar. Tidak boleh buta-buta, apalagi sutradara ya Pak Alif ya. Ya kita harus banyak menonton juga, banyak melihat juga di luar sana bagaimana perkembangan pertunjukan. Kemudian kita melihat di posisi kita di sini, kita harus bagaimana kemudian kita respon juga apa yang sudah ada di Makassar ya kan, bagi teknologinya. Karena masa depan akan membawa kita masa depan akan membawa kita ke bentuk-bentuk yang berbeda-beda Bu, hal-hal yang baru. Gila begitu ya. Iya benar itu betul. Pak Alif. Karena kalau bicara kita kan orang dulu ya, maksudnya orang-orang zaman 80-an, 90-an atau 70-an itu apa sih masih sedikit gaptek begitu. Flash disk saja tidak tahu zaman dulu. Kita belum pakai flash tuh. Ya apa ya? Kita masih disket ya. Sekarang sudah sekarang sudah tidak mampu lagi kita dengan itu bergerak ya. Tetapi kan pada akhirnya kita masih memakai juga kan, artinya kita terbawa teknologi, akhirnya kita sudah memakai flash disk dan mungkin flash disk akan hilang, kita akan beralih ke lain lagi nih. Ya betul. Sekarang kan sudah ada yang ada tempat penyimpanan namanya hard disk apa ya, pokoknya ada bahkan apa secara gitu. online juga sudah bisa kan menyimpan secara online. Ada tipe-tipe handphone tersendiri yang bisa membeli merek handphone khusus yang memang bisa membeli memori loh Pak, dan dia bayar setiap memori itu dia beli begitu. Dibayar per bulan biasanya. Iya, biasa bayar per bulan. Bapak tahu kan? Oke. Jadi uang semua ini Pak Alif ya. Tetapi serunya. Ya, meskipun tapi ada juga yang menarik sih Bu. Artinya ketika teknologi berkembang lewat pertunjukan, ya kan? Ini kan sebenarnya teknologi ini kan sudah pernah dimainkan oleh sutradara besar Robert Wilson yang menggarap Ilaga Ligo. Iya betul. Dia sudah memakai multimedia karena memang itu harus pencahayaannya ada, semuanya, musiknya, digital, ya kan? Di belakang layarnya, multimedianya ada lengkap karena memang lengkap, memang sudah ada dulu ya Pak. Konvensi pertunjukannya memang dia seperti itu. Betul. Nah, kalaupun dulu dia seperti itu kemudian diperhadapkan dengan teknologi sekarang lebih gila lagi dia kan. kita yang di sini masih coba untuk kembali membaca, artinya membaca potensi-potensi apa yang kita bisa koneksikan antara digitalisasi dengan pertunjukan. Ya kan? Apa-apa yang kemudian bisa kita pakai. Anggaplah misalnya sekarang
di Gauma Raja kemarin kebetulan saya menggarap sutradara Dan Gauma saya Raja. tahu dari Gauma Raja juga Bung Aulia sendiri. iya, betul. Bagaimana ini tahun kemarin ya Pak Alif ya? Tahun 2020 Gauma Raja itu saya coba 2020. Jadi 2019, 2020, 2022 itu saya menggarap. Saya jadi sutradaranya. Tahun ini tidak ya Pak ya? Ya, tidak. Oke. Itu tiga babak. Jadi memang pertunjukan itu saya bagi menjadi 3 babak. Tapi seru. Saya sempat nonton. Mohon maaf saya potong nih. Kemarin 2022 keren. Dan itu Anda yang ini ya. Betul. Yang di Akarena kan? Iya, di Akarena di sini di belakang Fort Rotterdam. Bapak juga, Pak Alif betul, juga. Betul. Oh, jadi Bapak yang sutradaranya di situ dan semuanya. Aktornya juga di situ. Oh, aktornya. Demparewa itu kan itu. Oh, mohon maaf saya belum kenal jadi ya. Ingat saya. Iya. Oke. Baik, lanjut. Ya, bagaimana itu? Nah, di tahun 2020 kemarin di Akarena itu saya malah mencoba untuk memainkan multimedia. Artinya Demparewa saya ini berdialog dengan video. Video yang memang telah direkam di bau-bau. Oh begitu. Ya, jadi saya berdialog dengan memang videonya. Jadi saya harus menghitung detik untuk bisa berdialog. Jangan sampai tabrakan kan dialognya. Oh, walaupun maksudnya ada kan biasa begini, mohon maaf Pak Alif ini kita bisa by Zoom ya, maksudnya Zoom begitu. Jadi ini yang dipakai atau tidak? Dia direkam langsung. Iya, direkam langsung. Memang sebelumnya saya berpikir bagaimana caranya dia live. Live dari Buton ke Makassar, tetapi kan kita ketakutan kendala jaringan, apalagi kan di pinggir pantai waktu itu ya kan. Iya, benar. Nah makanya saya pikir dengan tim mending kita ke Buton merekam adegan, kemudian nanti adegan-adegan yang kita buat di Buton itu akan direspon di pertunjukan di Gauma Raja. Jadi kalau misalnya orang-orang Buton berteriak, Demparewa apa kabar? Nanti di pertunjukan saya menjawab karena kan diputar di layar ya, di layar yang besar ya kan. Saya merespon, baik-baik saudaraku. Jadi saya butuh proses latihan untuk berdialog dengan rekaman itu, ya kan? Oh, itu kesulitan juga Pak? Ya kesulitan. Jangan sampai saya terlambat atau terlalu cepat kan tidak kena TikTok begitu ya? Iya, tidak TikTok ya. Nah makanya saya harus belajar berapa lama berapa lama ya? Ya saya pelajari berulang-ulang akhirnya. Berminggu-minggu atau berhari-hari nih? Berminggu-minggu saya pelajari. Padahal sudah aktornya memang ini ya, kenapa bisa belajar begitu? Tantangan ini. Ya, artinya kan meskipun kita aktornya ini, tetapi kan kita butuh sinergi dengan apalagi yang kita temani sinergi kan bukan manusia tetapi sudah jadi digital ya kan. Takutnya karena kita berbicara tentang detik, menit, ya betul. Kan? Ya, itu. Nah, perubahan ini yang kemudian berkembang setelah teknologi masuk, ya kan? Dulu kan tidak mungkin kita bertemu dengan berdialog dengan teknologi. Harus kita face to face begitu. Bapak dengan Pak Alif dengan saya begitu ya. Nah, bahkan sekarang malah ada yang dulu saya punya dosen di Jogja, dia tari. Dia malah kolaborasi secara live. Jadi live-nya itu di Jepang. Lawan temannya duetnya di Jepang dan dia sendiri di Jogja. Kemudian diputar live-nya diputar di sini, kemudian penarinya langsung merespon itu dan ketemu. TikTok ya hasilnya. Ketemu meskipun dia di Jepang ya, itu pun juga pakai Zoom atau pakai apa nih Pak kemarin sempat? Iya semacam live gitu kan, live. Dan ketemu. Nah ini kan saya bilang bahwa memang sekarang kita diperhadapkan dengan kesenian yang seni pertunjukan yang memang harus berupaya untuk merespon teknologi hari ini ya kan. Karena kalau tidak kita kan tertinggal. Meskipun pada akhirnya kalau saya mengamati seni pertunjukan, meskipun pada akhirnya yang menang yang mana betul? Tidak, artinya begini, meskipun teknologi masuk ternyata justru ada juga yang kembali ke masa lalu. Nah itu dia. Ada kelebihannya di masa lalu ya.
ada juga orang-orang yang memilih ke pertunjukan, jadi tidak lagi melihat panggung, tidak lagi bahwa pertunjukan itu harus ada panggung prosedur seperti depan di gedung kesenian kan dengan ini lighting dan ini, tetapi ada beberapa juga seniman yang malah memilih pentas di tempat di mana saja. Artinya dia merespon ruang, jadi ruang pertunjukan itu di mana saja, ya kan? Nah, kalau misalnya posisi kita sedang duduk seperti ini, Bu, kan, kemudian ada penonton di sana, ini secara tidak langsung kita adalah aktor pertunjukan yang sedang diskusi. Iya, benar, iya. Kan seperti itu, ya kan? Nah, banyak seniman-seniman yang coba untuk keluar dari persoalan-persoalan yang ribet, artinya misalnya gedung kesenian bahwa seni itu harus di gedung kesenian, tidak. Malah sekarang lebih pada kesenian itu mencoba untuk merakyat, bisa disaksikan sama banyak orang di luar, ya kan? Membuat art space sendiri, artinya bukan cuma mengandalkan gedung keseniannya, tetapi dia mencoba untuk membangun ruangnya sendiri di panggungnya sendiri, sendiri di tempat-tempat lain, ya kan? Dan di Makassar sudah ada beberapa art space, tempat-tempat untuk pentas. Nah, kemudian selain sebenarnya bukan cuma seni pertunjukan, tetapi orang-orang seni rupa juga sudah mulai membuat ruangnya sendiri di rumahnya barangkali. Kalau mereka mau pameran, sisa open house, ya kan? Buka orang-orang berdatangan melihat karya-karyanya, ya kan? Dan itu perkembangan. Sekarang seperti itu. Bukan hanya di galeri ya untuk dipamerkan itu ya. Nah, seni pertunjukan juga seperti itu, bukan hanya di gedung kesenian, tetapi seniman-seniman berupaya untuk mencari panggungnya sendiri. Artinya dia mencoba untuk melakukan pertunjukan dengan merespon ruang. Ruangnya sendiri ya. Ruangnya sendiri. Baik, Pak Alif, kita akan kembali lagi saat lagi. Kita akan berbincang. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nanti ada kelebihan dan kekurangan mungkin ya, masa dulu, masa hari ini dan masa yang akan datang. Nanti kita akan sama-sama bicara. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Kasian banget dia. Siapa? Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk. Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh. Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah. Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah ban sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku, teman kamu di dunia nyata. Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, kita melanjutkan. Pak Alif masih bersama kami di siang hari ini. Seru sekali kayaknya, di belakang layar ada perbincangan walaupun santai tapi perbincangan ada begitu. Pak Alif, kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan untuk seni pertunjukan yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan seperti tadi Pak Alif bilang harus memilih tempat di gedung, salah satu gedung, dan kita harus beramai-ramai ya, berbondong-bondong. Sekarang kan sudah tidak. Mereka menempatkan ini. Sebenarnya apa kelebihannya, Pak? Dan juga nih, lebih serunya kayaknya kalau menurut saya mungkin orang dulu, jadi saya tuh lebih senang itu melihat sesuatu itu langsung. Kayaknya kalau maksudnya kalau ada waktu ya, ini lagi kalau ada waktu lebih senang sih datang ke pertunjukan itu, lebih dapat chemistry-nya orang bilang. Nah, oke, silakan mungkin Pak, kelebihan dan kekurangannya atau apa ya orang bilang. Seninya itu apa yang bagus dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Silakan Pak. Oke. Kalau saya lebih pada penyajiannya ya. Ya. Jauh kalau saya berbicara kesenian dulu, di mana saya pertama melihat kesenian itu sendiri. Tetapi kalau kita menarik ke lebih ke belakang, malah kesenian itu malah milik masyarakat, Bu. Artinya ada kesenian-kesenian tertentu yang kemudian dipentaskan di acara pernikahan yang dilihat oleh banyak orang, ya kan? Ini sebelum masuk, ini konteksnya sebelum masuk ke ruang pertunjukan ya, bahwa kesenian itu sebenarnya milik masyarakat. Nah, kita sendiri di Makassar kita punya teater Kondobuleng, teater rakyat itu jenis teater yang memang bergerak di mana itu? Dia bergerak di pertunjukan teater. Tampilan. Iya, ditampilkan. Iya. Dia bercerita tentang Kondobuleng itu kan Bango Putih, ya kan? Oh, Bango Putih. Jadi kalau mereka pentas itu kadang dipentaskan di acara-acara pernikahan. Oh, gitu. Dan banyak orang. Jadi pada akhirnya seni pertunjukan ini dapat disaksikan oleh masyarakat secara langsung. Mohon maaf Pak Alif, saya bertanya nih. Itu yang ditampilkan apa? Cerita rakyat saja kah atau atau apa begitu? Atau ada pemeran-pemerannya memang yang khusus begitu ya? Ya, mereka punya pemeran, dia punya cerita. Jadi dia menceritakan tentang Bango Putih yang kemudian
dikejar oleh orang-orang atau kemudian aktivitas masyarakat yang sedang mencari ikan, karena kan dia bercerita tentang manusia-manusia pesisir kan, orang-orang pesisir yang memang pada saat itu Makassar masih pesisirnya masih lebih ke dalam ya, sebelum ada penambahan itu, artinya artinya teater ini lahir di pesisir, makanya mereka mengangkat cerita tentang bagaimana menangkap ikan di laut ya kan. Nah kemudian ada juga Bangau Putih. Nah Bangau Putih ini sebagai tokoh utama dari pertunjukan itulah Kondo Buleng, makanya Kondo kan Bangau, Buleng kan putih, jadi putih, benar. Bangau Putih. Nah ini kemudian bercerita tentang di mana dia dikejar oleh tentara Belanda ya kan. Oh Bangau itu dikejar untuk ditangkap. Ditembak malah ya kan. Ditembaki oleh nah kalau menurut cerita dari sumber ya kan, beberapa narasumber ya, bahwa ini adalah singgungan, ini adalah bentuk pertunjukan bagaimana menyinggung Bangau Putih itu disimbolkan sebagai orang-orang Belanda kan ya kan. Oh. Dia tinggi kemudian putih ya kan. Iya benar kan, orang itu mereka postur tubuhnya seperti itu ya. Jadi artinya kesenian dulu termasuk Kondo Buleng ini sendiri itu malah dia lebih pada sebenarnya pemberontakan kecil-kecilan tapi lewat pertunjukan. Jadi di zaman itu memang kita terjajah, tetapi secara tidak langsung lewat pertunjukan itu sebenarnya masyarakat menertawai orang-orang Belanda, karena sebenarnya ini adalah gambaran orang Belanda yang ditembaki kemudian ini ya kan dimainkan itu dari dan ditampilkan begitu ya. Ditampilkan. Pada saat itu kapan itu Pak? Masih diingat Pak Alif? Pertunjukan itu maksudnya ditampilkan itu pertunjukan beberapa waktu, atau maksudnya begini, tahun berapa atau keseringankah itu ditampilkan begitu? Kalau Kondo Buleng sejak dulu, sejak malah kolonial kan, masa kolonial malah ini pertunjukan kan tidak takut itu. Ini kan permainan rakyat yang sebenarnya mereka orang-orang kritis Belanda. Juga ya Pak Alif ya. Tapi kan kritisnya kan kreatif ya kan. Iya. Orang-orang Belanda tidak takut mati. Ngapain takut mati, sementara orang Belanda saja tidak tahu kalau sebenarnya ini adalah cerita mereka. Oh begitu. Kreatif, kan? Oh iya. Itu dari beberapa sumber yang saya pernah baca. Nah, tetapi kemudian pertunjukan Kondo Buleng ini, teater rakyat ini yang pada umumnya ditonton oleh masyarakat ini kemudian dibawa malah diundang ke acara-acara tertentu selain pernikahan ya. Kadang di acara-acara pernikahan, acara-acara hajatan, barangkali peresmian itu diundang sebagai kekayaan kearifan lokal ya kan. Iya. Ya. Ini kan menarik dan lucu sebenarnya karena pelakunya memang sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya. Misalnya ada yang orangnya pendek ya dipanggil si pendek misalnya. Artinya memang dia cocok dengan perannya di dalam. Dan memang itu sudah dilakukan turun-temurun, sudah dilakukan beberapa generasi dan yang mengambil peran ini selalu cocok gitu. Nah, kemudian teater rakyat itu kemudian berkembang dan memasuki ruang di mana pertunjukan teater itu masuk ke dalam ruang panggung prosenium. Nah, panggung di mana sudah ada jarak antara penonton dengan yang ditonton. Jarak artinya tidak ada lagi komunikasi antara penonton dengan yang ditonton. Nah ini kelebihan kekurangannya ya. Kalau dulu kan kita bisa berjarak 1 jengkal bisa ya Pak ya. Ya itu bisa dianggap kelebihan, bisa dianggap juga kekurangan ya kan. Karena bagusnya itu kita menontonnya lebih dekat, lebih bagus ya. Kalau saya orang dulu sih begitu. Tetapi pada akhirnya kan kalau kita mengikuti bentuk-bentuk teater kan ada yang memang memberikan kita ruang untuk berkomunikasi dengan penonton. Ada memang ada sekat antara penonton dengan yang ditonton, artinya tidak boleh ada berdialog ya kan. Nah, kalau dulu boleh berdialog ya. Ya, ciri-ciri teater rakyat malah berdialog penonton. Iya. Ini kan ada interaksi Pak Ustaz ya. Kemudian ada interaksi antara penonton. Kalau di Jawa atau di Jakarta ada lenong, ada ketoprak, ada ludruk. Kalau kita
Ya ini Kondo Buleng. Kondo Buleng. Kondo Oke. Buleng. Oh, Ini- itu bisa iya, ya. Oh. Iya, sebenarnya sejenis sebenarnya. Itu teater rakyat kita. Cuman ya itu tadi sekarang pertunjukan-pertunjukan itu kita masih bisa kita saksikan. Tapi sudah hilang. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah masih ada dan masih aktif dan justru sering dipanggil oleh di kegiatan-kegiatan. Kayak kantor begitu ya, kantor-kantor betul. instansi-instansi ya. Apalagi misalnya dinas terkait kan selalu. Nah upaya pemerintah sudah ada untuk tetap melestarikan pertunjukan teater rakyat. Nah sekarang kita kembali ke teater rakyat itu sebagai ruang milik masyarakat itu kemudian berkembang. Ini bukan sebuah kekurangan sebenarnya, tetapi ada perbedaan jenis. Bahwa teater rakyat itu berbeda dengan teater klasik, ya kan? Yeah. Teater modern, konvensional yang memang ya tidak ada dialog antara penonton dengan yang ditonton. Iya, Ya. hanya tepuk tangan saja begitu ya, Nanti Pak Alif ya. selesai pertunjukan justru di begitu. pertunjukan tidak boleh tepuk tangan. Jadi iya. ya, Ada aturannya memang ya. Menonton pertunjukan kan tetap ada aturan, tidak boleh mengaktifkan handphone, harus di silent kan. Nah, ada beberapa aturan. Nah, kemudian saya berbicara tentang sekarang, ya kan. Jadi setelah kesenian-kesenian aktif di gedung-gedung kesenian, di panggung-panggung prosenium, perbedaannya malah akan bertambah dengan adanya lighting, ya kan? Iya benar. Ya, ini Tampilan panggungnya yang tampilan harus panggung, keren, ya kan? warna-warni lampunya. Ya benar. Kalau teater rakyat dulu pentas dengan apa adanya, ya kan? Pakai itu Pak, apa yang namanya orang bilang itu yang pakai dari jauh saja kita sudah bisa. Lighting. Iya, ya kan? lighting itu. Kalau Kondo Buleng teater rakyat itu kita kemudian berkembang disimpan dipentaskan di gedung kesenian itu sudah mulai ada masuk lightingnya, ya kan? Dulu belum. Ya, itu belum. Oh, Nah, sekarang iya. bahkan mic itu bergantungan supaya apapun yang diucapkan itu terdengar oleh penonton. Itu akan bertambah perangkat-perangkat kerja pertunjukan, ya kan? Nah, mahal. Satu mikrofon berapa ratus juta, puluhan juta ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak Alif ya. Tapi kan kita Modalnya harus ada. sistem sewa, ya kan, meskipun ini. Nah, negonya tinggi betul. ya. Nah, kalau sekarang malah mungkin kita kekurangan ruang sebenarnya. Ruang Meskipun di depan ada gedung kesenian sebenarnya, tetapi tidak terlalu belum maksimal, sangat belum maksimal karena memang ini butuh renovasi gedung, kemudian butuh perhatian lagi kan dari pemerintah ya. Artinya kan karena begitu-begitu saja tuh Pak. Mohon maaf ya dari luar ya. Ya betul. Kalau enggak tahu kalau di dalamnya saya belum pernah masuk di begitu dalam pun Pak. seperti itu. Nanti Pak Alif Anggara ajak saya masuk ke sana lihat ya. Kita kan sebagai orang-orang yang bergelut di dunia kesenian, di dunia kebudayaan, artinya kan prihatin dengan hal. Sementara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, ya kan? Tetapi fasilitas untuk memajukan kebudayaan itu sendiri tidak maksimal. Mudah-mudahan dengar pemerintah kita ya. Betul. Iya, melalui media kita ini. Jadi kita berharap bahwa kalau memang kita bisa bersinergi dengan pemerintah untuk sesuai dengan undang-undang tadi yang saya bilang, ya maksimalkanlah seni pertunjukan. Artinya biar kita bisa bersinergi untuk bisa mengembangkan sesuai dengan pemajuan kebudayaan itu sendiri. Ini bicaranya dari sisi sutradara, aktor atau apa ini? Ini sebagai dari dalam ini. Dari dalam hati ya. Aktor juga ya, aktornya juga. juga yang melihat keadaannya. Artinya kan, sutradara juga nih. Iya karena sutradara kan yang harus melihat tempat-tempat yang ini ya, yang harus di tempat. Iya, kalau tidak tampil. Maksimal, iya betul. Kalau tidak maksimal gimana ceritanya? Nanti panggungnya roboh. Ya, kemudian kita membutuhkan panggung yang agak lebih besar lagi kan. Oh ini kecil kita Pak. punya imajinasi tinggi, kemudian tetapi panggungnya tidak sesuai dengan imajinasi kan susah juga. Jadi ruangnya tidak memenuhi. Yang sekarang ini belum memenuhi ya Pak Alif Anggara. Sangat belum memenuhi. Sempit. Bahkan di belakang sudah ada yang bolong-bolong panggungnya.
Takut dong. Iya, jadi kasihan kan kita, kasihan kita di kesenian. Jadi tapi mudah-mudahan lah ini didengar oleh pemerintah dan kami bukan mau protes, tetapi coba kita bersinergi lah ya, pahami apa Berdialog ya. berdialog, pahami dengan apa yang kami butuhkan di kesenian, di kebudayaan sebagai upaya untuk pemajuan kebudayaan bersama. Jadi kalau misalnya difasilitasi kan asik juga kita berkarya. Iya, mudah-mudahan itu kan biasanya kan setiap akhir tahun itu anggaran itu kan ada di rancang. Ini mungkin dari bidang kesenian kan bisa berbicara langsung ya, betul, seperti itu. betul. Satulah mungkin utusan bahwa apa yang perlu direhab dari kesenian itu sendiri. Kan pasti ada yang menaungi ya. Ya ada. Ada menaungi. Itu akhir tahun mungkin bisa, Pak, saya bisa nego-nego kah kodong gedungku ya. Pakai kodong kan? Iya, kodong bolong-bolong kodong gedungku, Pak. Adakah untuk kesenian kami gitu ya? Adakah? Ses saja katanya. Oke. Betul. Iya, seperti itu. Mungkin Pak bisa maksudnya mereka juga mendengarkan kita ya. Apalagi orang-orang seni ini kasihan juga cari duit, habis itu cari perangkat duit dari saya kurang tahu apakah ini omsetnya banyak atau tidak ya kalau tampil nih. Oh, teater tak dulu saya mau bicara. Apa itu? Ini. Kita punya kelompok teater nih. Ya. Iya. Apa namanya nih, Teater Pak? Samsara. Apa yang biasa ditampilkan biasanya? Kalau saya cenderung merespon kondisi Zaman sekarang. kondisi apapun itu, Ekonomi, baik ekonomi, realita kehidupan masyarakat. dan ini kan kalau saya berbicara mungkin banyak orang kebingungan melihat pertunjukan saya ya. Kalau misalnya garapan-garapan ciri khas yang saya lakukan selain teater kolosal kan. Oh, kolosal. Kolosal kan Kauman aja. Tetapi kalau misalnya saya besar itu, Pak. Kalau saya berkarya sendiri, terkadang saya pentasnya di tempat sampah. Wah, kenapa? Di merespon Hari Bumi. Orang budaya, tapi juga lingkungan diperhatikan. Artinya kesenian itu adalah media untuk menyampaikan keluh kesah kita tentang lingkungan, ya kan? Karena budaya bersih juga itu ada ya Budaya di bersih situ. juga ada. Iya benar. Budaya bersih itu ada. Artinya kita kan semua mau sehat, ya kan? Artinya kita harus santun melihat atau memperlakukan sampah ini harusnya seperti apa, ya kan? Buang sampahnya harus bagaimana, ya kan? Nah ini sebenarnya kita tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi bagaimana caranya ini bisa dilakukan secara kolektif. Masyarakat taat terhadap aturan. Sebenarnya sih meskipun tidak ada aturan, tetapi kita sebagai manusia ya kan harus sadar bahwa sampah-sampah itu akan kalau dibuang bukan pada tempatnya itu akan merusak lingkungan. Nah, kan jangan heran kalau misalnya di kemarau kita kekeringan, ya kan? Di musim hujan kita kebanjiran, ya kan? Bicara lingkungan ini lagi kembali ya. Tetapi nah itu disampaikan lewat kesenian juga bisa, lewat kebudayaan bisa. Bertopengnya kesenian ya. Seperti itu sebenarnya. Iya. Oke. Kembali lagi. Jadi sebenarnya Pak Alif ini sutradara, aktor atau apa? Dia mana lebih kentalnya? kadang jadi aktor tapi jadi sutradara juga. Kan multifungsi kan? Artinya kan sebelum jadi sutradara kan saya harus bisa berakting dulu, ya kan? Supaya tahu ya karakter itu. Ya saya kadang ikut kalaupun teman-teman membuat karya, saya ikut di pertunjukannya mereka, jadi aktor, ya kan? Kalau saya punya ada garapan, saya panggil aktor untuk membuat pertunjukan. Multifungsi Anda ya. Artinya seni pertunjukan lah. Gitu. Tapi Pak Alif sendiri lebih kepada budaya dan teaternya lebih kepada budaya kita yang di Makassar betul. Kolosal itu. Ya, kolosal. Tarian yang ditampilkan. Tarian apa biasa yang ditampilkan Pak untuk memajukan kebudayaan kita ini? Sesuai dengan konteks pertunjukannya, konsep gagasannya. Kalau misalnya tari
tari kita mengangkat tema panen, berarti pesta panen, tari panen ya kan. Tari apa pakai pakarena. Ya. Nah kemudian kalau misalnya kita membuat cerita tentang pesisir, berarti ada karya-karya tari pesisir yang diangkat. Ada ya, begitu ya Pak. Jadi itu disesuaikan saja. Ya. Jadi kalau misalnya saya sekarang malah di beberapa tahun terakhir menyutradarai Gauma Raja. Yang di belakang ini juga kemarin CPI, Fort Rotterdam. Fort pertama Rotterdam. di CPI, di Akarena, kemudian di Fort Rotterdam. Seru kemarin ya. Ya, karena melibatkan banyak orang itu susah sebenarnya. Tapi itu orangnya dapatnya dari mana? Memang dari gedung kesenian atau dari kampus-kampus atau dari sekolah dari ini? Sanggar-sanggar mereka dipanggil untuk pelatihan. Ya, latihan bersama dan ya. Heboh di situlah kemarin. kita lihat inisiatifnya teman-teman kesenian, teman-teman seniman. Seru. Mau ikut berkolaborasi ya kan? Kagum kemarin saya Gauma Raja ini tahun 2022. Ternyata Anda adalah seorang penggagasnya ya? Ya, saya penggagasnya, tetapi ini tidak bisa dilakukan juga tanpa misalnya upaya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya kemarin yang juga mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, karena dia memberikan ruang bagi kami seniman untuk berkolaborasi dan menciptakan karya-karya yang inovatif. Gitu. Dan dananya juga ya, Aulia. Aulia ini sumbernya ini. Iya. Dia juga memberikan cara berpikirnya dia senang juga, karena memang betul-betul mau melakukan gerakan bersama. Artinya dia bisa menjahit para seniman-seniman untuk sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan sebuah karya bersama. Itu sih. Oke, tanpa terasa kita sudah tinggal beberapa menit ini dialog kita. Pak Alif, ya harapannya apa ini tentang seni pertunjukan kita yang akan datang, dan harapannya untuk pemerintah ya di bidang kesenian? Prihatin atau tidak ini ya? Tadi sudah unek-uneknya, apalagi yang tuntasnya ini mungkin. Apa yang perlu dimajukan di bidang kesenian juga? Apa yang perlu dimajukan? Pesannya kepada generasi muda, lalu kepada pemerintah, silahkan. Artinya begini ya. Apa wujud lagi yang ingin ditampilkan yang belum terwujud lah mimpi dari keseniannya Pak Alif sendiri? Yang pertama, banyak pertanyaan saya, iya. Perutnya banyak. Banyak. Artinya yang pertama adalah harapan saya sebagai orang yang bergelut di dunia seni pertunjukan, yang tentunya bagaimana seni pertunjukan ini adalah menjadi media untuk mengangkat budaya kita, ya kan? Budaya kita. Jadi budaya kita menjadi spirit untuk melakukan membuat sebuah pertunjukan yang lain, ya kan? Nah, kemudian kami juga di kesenian di seni pertunjukan berharap bahwa ada gerakan kolektif dari para seniman untuk sama-sama kira-kira kita membuat apa lagi, ya kan? Membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya sama-sama membangun kembali membangun emosional berkesenian ya. Artinya kan kita rindu juga dengan bertemu dengan teman-teman. Ayo kita berkarya bersama. Apalagi anak muda, generasi muda ya. Betul. Nah, ini kan kalau misalnya kita ketemu kan artinya ada pengalaman melihat lagi yang baru sudah sampai di mana kegiatan-kegiatannya. Nah, yang ketiga ini tentu meskipun keinginan kita untuk melakukan pementasan seni pertunjukan, tetapi kalau misalnya ruang pertunjukan itu minim, ya saya berharap bahwa pemerintah juga bisa melirik kembali gedung kesenian, memperbaiki gedung kesenian kami supaya kesenian di Sulawesi Selatan ini bisa sesuai dengan target pemajuan kebudayaan itu sendiri, ya kan? Kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang pemajuan kebudayaan, tetapi kalau tidak relevan dengan kondisi gedung kesenian kami ini kan tidak akan berjalan dengan baik, kan? Iya. Nah itu barangkali, dan mudah-mudahan saya ke depan juga saya malah coba untuk menggarap pertunjukan rakyat. Jadi saya mencoba untuk membuat pertunjukan ini, sementara saya ajukan sih sebenarnya. Oh iya. Dananya besar ini kayaknya. Jadi kalau misalnya saya coba untuk ke agraris ya, pertunjukan itu ke dataran tinggi misalnya Malino, ya kan.
melibatkan petani-petani untuk menjadi aktornya sendiri. Ya. Oh begitu. Ini sementara Iya. saya gagas, mudah-mudahan ada peluang itu dan ini niat yang baik awal yang tahun ini awal bagaimana saya untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat agraris kembali untuk melakukan karya-karya inovatif. Bukan hanya pesisir tapi agraris Bukan, juga iya, ya. kita Mau coba, iya kan. dicoba ya. Apa pesannya untuk generasi muda kita, apalagi di bidang kesenian? Kayaknya mereka sudah tergerus oleh zaman ya. Tapi masih ada tidak segelintir anak muda yang tertarik dengan kesenian? Iya. Silakan. Apa pesannya ini, Pak? Oke. Untuk generasi muda, ya, meskipun saya masih muda kayaknya. Jiwanya maksudnya ya. Iya. Oke. Generasi sekarang saya berharap dengan hadirnya teknologi ya kan, Iya. media sosial, TikTok apa dan sebagainya itu dimanfaatkan untuk mengangkat kebudayaan bersama. Ya kan, memperkenalkan kebudayaan kita lewat media sosial dengan kreatif. Jadi jangan sampai malah orang lain yang datang mengulas kebudayaan kita, Iya. sementara kita sendiri hanya menjadi Menonton. penonton. Iya. Nah itu harapan saya begitu. Jadi hadirnya teknologi di media sosial. Iya. Bagaimana caranya dengan kekuatan digital, kekuatan teknologi itu kita bisa mengangkat kebudayaan lokal yang bisa disaksikan kemanapun. Ya karena kan kalau media sosial atau misalnya YouTube dan sebagainya itu kan bisa disaksikan dimanapun. Benar. Kenapa kita banyak melihat pertunjukan atau kegiatan-kegiatan kebudayaan orang di luar sana dan kita tidak melihat kebudayaan kita itu karena upaya-upaya itu belum maksimal gitu. Meskipun sudah ada tetapi belum maksimal. Jadi ya generasi sekarang saya harap memanfaatkan gitu. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Pak Alif Anggara sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya di lain kesempatan. Amin. Dengan topik yang berbeda. Senang sekali kita bicara tentang kesenian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kami Bapak Alif Anggara MSN. Beliau adalah aktor, sutradara teater dengan obrolan budaya. Topik kita membaca seni pertunjukan di masa lalu, hari ini dan masa depan. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya dan kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.